Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Santoso Luang Pak SPD, Kepala SMA Negeri 1 Petasia, yang pada saat ini akan membawakan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Untuk itu, anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 Petasia tahun pelajaran 2020-2021. Pada saat ini, sistem penyampaian materi tentang MPLS ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena situasi dan kondisi masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, materi akan disampaikan secara daring. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada anak-anakku yang belajar di rumah untuk memperhatikan materi-materi yang akan kami sampaikan pada saat ini yang berkaitan dengan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, mari kita memperhatikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang sekolah terhadap lingkungan pendidikan dan pelajaran. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan, sedangkan Wiyata artinya pengajaran, proses pendidikan yang harus diikuti oleh semua peserta didik. Sedangkan Mandala adalah lingkaran atau bundaran atau lingkungan. Oleh karena itu, wawasan Wiyata Mandala merupakan konsep atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan tempat penyelenggaraan pendidikan itu, atau dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, seorang siswa untuk dapat memiliki wawasan Wiyata Mandala harus memiliki 3 tahapan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mengetahui. Mengetahui artinya siswa dapat mengetahui lingkungan fisik sekolah, merupakan lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera masing-masing. Contoh, mengetahui tempat ruang guru, mengetahui tempat ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, fasilitas apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Petasia. Dan yang kedua, setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenal lingkungan fisik yang dimaksudkan. Berarti perlu memahami seluk-beluknya. Misalnya setelah mengetahui letak perpustakaan, maka perlu pula mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan itu. Berikut, mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai semua lingkungan yang ada di sekolah. Misalnya, setelah mengetahui dan mengenal perpustakaan, maka perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara harus dikunjungi, dimanfaatkan, dan dijaga kebersihan dan lingkungan perpustakaan itu. Dan harus diingat bahwa bukan hanya perpustakaan yang perlu diketahui, dikenal dan dicintai, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang, ruang kelas, hingga sampai gerbang sekolah. Tahap mengetahui dan mengenal dan mencintai harus dilakukan terhadap lingkungan seperti mengetahui guru dan pegawai, mengenal semua guru dan pegawai, dan mencintai semua guru dan pegawai.
perlu mengetahui namanya masing-masing, perlu mengenal karakternya masing-masing, dan perlu mencintai dalam bentuk hormat, santun, dan patuh terhadap tugas-tugas dan ajaran serta didikan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Implementasi wawasan Wiyata Mandala dalam kehidupan sehari-hari bagi para siswa adalah mampu melaksanakan budaya 7K. Apa itu yang dimaksud budaya 7K? Yang pertama adalah kekeluargaan. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga ketertiban. Keempat kedisiplinan. Kelima kebersihan. Enam keindahan. Tujuh keringanan. Selanjutnya kita perhatikan komponen peran kawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab di sekolah, sebagai manajer di sekolah, yang akan mengatur semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dalam kaitannya dengan implementasi pendidikan. Selanjutnya peran guru. Guru adalah pendidik, pengajar, dan pembina yang akan mengimplementasikan program pendidikan, pengajaran, dan pembinaan kepada semua peserta didik di sekolah ini. Dan yang ketiga, peran sivitas akademika, yakni TU atau tata usaha, satpam, cleaning service, pegawai koperasi, piket, dan guru jaga. Masing-masing sivitas akademika ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Petasia. Selanjutnya peran siswa. Peran siswa di sini adalah yang pertama, perlu mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib yang dimaksudkan ini akan diperkenalkan kepada siswa baru setelah masuk di SMA Negeri 1 Petasia ini. Nanti ada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh kesiswaan tentang tata tertib siswa. Itu akan dijelaskan lebih rinci lagi. Di SMA Negeri 1 Petasia ini kita menggunakan tata tertib dengan menggunakan poin kredit pelanggaran dengan sanksi yang bertahap sesuai dengan poin-poin pelanggaran itu. Berikut, hormat, sopan kepada guru, pegawai, dan semua warga sekolah. Ya. Itu menyangkut karakter dan sikap para siswa yang harus diperhatikan. Kemudian peran yang ketiga adalah menjaga nama baik sekolah kita. Dan yang keempat, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Dan yang kelima adalah memelihara dan menjaga fasilitas sekolah, lingkungan sekolah dengan baik sebagai milik kita bersama. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, masa pandemi COVID-19 kita belum tahu kapan berakhirnya. Tetapi yang pasti bahwa pada masa yang akan datang kita akan belajar di lingkungan SMA Negeri 1 Petasia ini, akan masuk di ruang kelas kita masing-masing, masuk dalam lembaga SMA Negeri 1 Petasia ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada semua siswa untuk bisa menjaga fasilitas di sekolah ini, lingkungan sekolah ditata, dirawat dengan baik, karena ini merupakan milik kita bersama. Harus merasa memiliki, sehingga lingkungan sekolah ini akan terpelihara, terawat sebagaimana kita merawat rumah kita masing-masing. Sebagai kesimpulan adalah wawasan Wiyata Mandala merupakan cara pandang bahwa sekolah adalah merupakan lingkungan pendidikan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang harus dijaga bersama sebagai lembaga pendidikan yang bermutu,
kalau semua komponen berperan aktif menurut tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian materi tentang wawasan kegiatan mendalam pada saat ini. Selanjutnya ada tugas yang akan saya berikan kepada anak-anakku yang ada di rumah tentang wawasan kegiatan mendalam ini. Nanti akan dikerjakan, selanjutnya akan dikumpul melalui panitia MPLS pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi.